Ya pas pertama kali dapet baca naskah excited tapi kayak kok ceritanya gini ya gitu bingung gimana ya. kayak apa ya gimana ya Tapi fun sih Tapi rasanya. fun. Soalnya kayak bukan horor yang tipe yang jump scare Ya, ngagetin, ya. tapi karena emang entitasnya itu monster, jadi ini something new gitu. Dan Ya. kita kan sudah lama nggak merasakan ada film horor yang bentukannya tuh monster Betul, gitu. betul. Biasanya kita selalu supernatural kan. Jadi gitu, jadi penasaran aja. ya kan selama ini kan Iya. kita taunya Mas Didi ya Mas Didi memang Maestro. penari maestro gitu ya dan bagaimana memang memang beliau tuh juga luwes ketika membawakan karakter cowok maupun cewek gitu kan kayak beliau tuh bisa dua-duanya gitu. Nah ya apalagi di film ini nah makanya nonton karena menurut gue Mas Didi tuh di sini sebagai Bu Mariati Iya, ya. Ibu Mariati. Bu Mariati. Tadi kan ini selain film horor ada isu yang diangkat. Nah isu yang diangkat tuh kayak gimana? Iya, sebenarnya kan ya cerita ini tuh juga menceritakan tentang gimana ya kayak budaya overwork gitu, Eksploitasi tenaga kerja sih gitu sebenarnya yang memang kebetulan di film ini digambarkannya dalam setting pabrik rambut dan prostetik gitu. Nah kan Kak Amanda sama Kak Lutesia juga beberapa kali syuting film horor, berhubungan sama film horor. Pas pertama kali dapat tawaran skrip Monster Pabrik Rambut ini, bayangannya pertama kali tuh ini film apa sih sebenarnya? Itu bener. Ini film apa Oh sih itu ya? terjawab ya? Jawabannya ini apa sih? Tapi mungkin fun fact ya. Jadi sebenarnya tuh film pas kita ditawarin ini kita tuh taunya tuh judul internasionalnya dulu. Iya, Sleep Judulnya No tuh Sleep No More. More Sleep No More, gitu. Jadi tapi kalau kesan pertama kalau gue ya misalkan kesan pertama tahu dikasih naskah gitu ya taunya karena Mas Edwin nih gitu. Ya, sama yang nulis Bung Eka Kurniawan. Yang nulis Mas Edwin nama Bung Eka Kurniawan. Jadi udah gue nonton filmnya Mas Edwin, gue baca juga bukunya Bung Eka. Jadi kayak bayang nih rada-rada Otaknya Mas Edwin sama Bung Eka disatuin bar. gitu. Jadi kayak dan exciting gitu karena ya apalagi Mas Edwin juga belum pernah bikin horor kan kayaknya. Betul, ya. Iya, betul, jadi betul. kayak I wonder gimana kalau dua orang ini tuh bikin film horor gitu. Jadi ya pas pertama kali dapet baca naskah excited tapi kayak kok ceritanya gini Ya gitu bingung gimana ya. kayak apa ya gimana ya Tapi fun sih Tapi rasanya. fun. Soalnya kayak bukan horor yang tipe yang jump scare Ya, ngagetin, ya. tapi karena emang entitasnya itu monster, jadi ini something new gitu. Dan Ya. kita kan sudah lama nggak merasakan ada film horor yang bentukannya tuh monster Betul, gitu. betul. Biasanya kita selalu supernatural kan. Jadi gitu, jadi penasaran aja hasilnya gimana. Berarti ini salah satu film yang cukup jarang diproduksi di Indonesia kali ya, horor fantasi ya? Iya nggak sih? Iya kan? Benar. Terus kita juga pakai practical effect bukan CGI. Iya, betul. Jadi emang vibes itu kayak nonton film horor dari tahun 80-an. Oh, Iya. oke. Menarik. mungkin nanti kalau teman-teman nonton tuh kayak Iya, iya, iya. dan karena itu semua real gitu loh maksudnya nggak CGI nggak apa gitu. Oke. Yang satu gue penasaran, ini kan yang sebagai Mariati itu Mas Didi kan, Betul. pengalaman kerja sama Mas Didi gimana? Penasaran gue, Karena karena kan dia seniman banget kan. Parah. Betul. Ya itu dia maksudnya jadi kayak ngelihat langsung bagaimana ya kan selama ini kan Iya. kita taunya Mas Didi ya Mas Didi memang Maestro. penari maestro gitu ya dan bagaimana memang beliau tuh juga luwes ketika membawakan karakter cowok maupun cewek gitu kan kayak beliau tuh bisa dua-duanya gitu. Nah ya apalagi di film ini nah makanya nonton karena menurut gue Mas Didi tuh di sini sebagai Bu Mariati ya. Ibu Mariati. Bu Mariati kayak Dengan kepala pelontosnya itu ya. betul, cocok banget Kerja lagi. di pabrik rambut, Iya. kan produksi rambut palsu. Iya, jadi dia tuh suka pakai rambut juga sebenarnya. Gonta-ganti kan, Gonta-ganti. rambut kan. Namanya kan juga bisnisnya Iya, salah iya. satunya rambut juga gitu. Wah, itu tuh apa ya? Seneng banget karena sambil ngobrol sama beliau, terus kayak juga denger Suka apa ya? cerita-cerita ya Suka dia. cerita-cerita Pengalamannya kayak dia gitu. pengalaman narinya selama bertahun-tahun nari di mana, terus kayak kita tuh nggak tahu ya sih, maksudnya gue tuh selalu amazed kalau ketemu orang yang emang gue tahu nih dia tuh maestro di satu bidang dan kayak gila ya, maksudnya kayak lo udah menjalankan ini bertahun-tahun tapi juga orangnya baik sekali gitu, jadi seneng. Ini tuh berapa lama sih proses syutingnya? karena kan dari 2024
Bahkan gue pertama tahu dari 2024. 2 Iya. tahun yang lalu. Iya. Akhir 2024 dibikin. Kayak kita reading sempet 2 bulan gak sih? Readingnya aja 2 bulan Reading ya? 2 bulan, Wow. untuk syuting sebulan I guess. Hampir sebulan. Hampir sebulan. Mhm. Ada yang scene atau kejadian yang ngeganggu nggak? Ngeganggu tuh ngeganggu apa nih? Ke Mental. scene ini tuh kayaknya aduh gua gak nyaman banget di scene ini Iya. nih. Aduh, Entah itu apa karena ya? terlalu epic Atau, atau mungkin terlalu gore, mungkin terlalu ada gore-nya. ribet kali Terlalu ya. ribet ya. Iya. Kalau aku sih mungkin karena ini kan banyak pakai practical effect. Jadi tuh emang monsternya tuh emang disling dan biar Oke. gerak-geraknya tuh kayak pakai gerekan Iya, gitu. iya, iya. Itu kan untuk ngesetnya emang cukup lama. Jadi kita sebagai aktor ya emang kita mau nggak mau harus menunggu. Dan disitulah kita bonding sama yang lain. Kita main ludo, kita main game ABC 5 dasar Iya, apa iya, gitu. iya. Dan lucunya ketika kita melakukan itu, jadi misalnya take pertama teriak-teriakan ketakutan, cut, oke ganti shot, nunggu berapa 30 menit kita main, action, cut, next main lagi, jadi kayak gitu, emang kayak teriak-teriak aja Iya. gitu. Iya. Kalau Kamanda sendiri? Apa ya? Banyak sih, tapi iya kayak gue sih nggak terlalu ingat apa yang kayak mengganggu, Iya, bikin gak enak, mengganggu. enggak, karena sebenarnya ya syutingnya tuh ya fun-fun aja Seru gitu. sih. Syutingnya seru, iya lebih banyak seneng ngelihat produksinya justru Oke. malah, karena kayak Amazing, iya kan, set desainnya sih lebih gila. amazed gitu, karena ya itu yang tadi kita cerita kayak masalahnya gedung belakang PFN itu di full set jadi pabrik, dan bukan cuman gedung pabriknya, beneran di belakangnya kan ada kayak bangunan yang jadi mes. Itu tuh sebenarnya beneran di set layaknya kayak gimana sih kalau mes karyawan pabrik. Iya. Ya itu bahkan mereka produksi film ini tuh sampai ngebangun jembatan untuk nyambungin ke kampung belakang. Ya. Jadi kayak, dan itu mereka beneran yang bikin jembatan kayunya sendiri gitu. Karena ya emang universe-nya tuh beneran dibikin di situ gitu. Jadi buat nunjukin bahwa si pabrik ini emang pekerjanya tuh ya orang-orang kampung belakang juga. Jadi ada yang pulang, ada yang tidurnya di mes di situ. Bahkan itu kan nanti kalau teman-teman nonton, dan masalahnya tuh ini posisinya di belakang pabrik ya, yang mungkin masuk film tuh kayak cuman berapa second gitu. Ada lukisannya Bu Mariati gede banget di tembok, spanduk dan mural mukanya dia versi tahun 80-an. Benar, terus Oke. kata-katanya ada kayak motivational quotes Iya. gitu, kayak kerja. Karena dia karena Bu Mariati ini kerjaannya Iya, nyemangatin iya. karyawan Benar. dulu, kayak semangat, intinya ya pokoknya kalau mau dapat sesuatu nggak gampang apa, Iya. gitu. Makanya selalu overwork ya. Itu dia. Iya, Oke, itu dah. di filmnya kan. Itu dia ngantuk. kerja Kerjanya mulu, selalu ngantuk. ngantuk. Berarti banyak syutingnya tuh di dalam belum? Di pabriknya Rata-rata itu. mostly. Mostly di sini. Ya, Di dalam Persentasenya pabriknya. 80-20 ada? enggak, Bingung. ya enggak juga sih, mungkin ya 30-70. Iya, Karena 70-30. 30-70 karena interiornya juga kan sebenarnya ada yang kayak di rumah kita, Oke. di mes kita, ada yang kayak di ruang Di komunal, lapangan. di lapangan, ada yang di ruang komunalnya para pekerja ini. Pekerja, Jadi kayak betul. kita tuh ada satu ruang hall panjang gitu yang tempat para pekerja ini emang makan Makan, istirahat. tuh di situ gitu. Itu sih, jadi ya itu kayak lebih banyak amaze-nya karena kayak rasanya tuh kayak kita tuh syuting di studio yang gede gitu. Oke. Dan bener rasanya kayak pabrik. Kadang-kadang tuh kayak kita sempat jalan ke belakang, terus kan kayak ada tempat pembakaran apa gitu kan. Aku sampai bertanya-tanya kayak ini set design atau beneran dari bangunannya. Iya, iya. Saking realnya Saking kita nggak bisa detailnya. bedain. Ya masalahnya kan pas nonton trailernya tuh kata, gua kayaknya ini kayak pabrik beneran pabrik yang bener natural pabrik Betul, gitu. orang di mereka tuh maksudnya intinya si production Menfo. designernya Bang Menfo itu juga kalau nggak salah mereka itu minjem atau nyewa 2.000 apa 10.000 apa 10.000 manekin kepala. Iya, Oh, iya, iya. selain pabrik rambut palsu, kita juga produce prostetik, manekin. Ceritanya memang pabrik itu tuh bisa pesan kayak kalau orang ada yang misalnya kakinya Diamputasi. diamputasi, mau pesan kaki-kakian tuh bisa. Di trailer juga muncul sih ya. Itu Ya dia kan, body gitu. parts-nya Body gitu. parts tuh gitu. Nah itu katanya kalau saya itu aja ngeloading itu aja kayak 2 bulan sendiri gitu. Loadingnya sendiri. Ya lupa deh pokoknya Iya, ngeset dan Iya, apa prosesnya kayak lama lah gitu. iya katanya berapa truk gitu masukin tuh. Gue sih capek balikinnya. Gimana ngitungnya gitu. Oh pantesan di trailer juga ada kayak tangan-tanganan di Iya, itu. atas. Iya, Yeah. karena itu ceritanya contoh kayak kalau misalnya orang mau pesen tuh ada
ini gitu. Dia pas preskon juga pakai ini kan, mic tangan kan. Iya, Benar. gimmicknya gitu. benar. Oke, balik lagi ngomongin yang ini, selain yang kita bahas awal tadi kan, ini selain film horor ada isu yang diangkat. Nah, isu yang diangkat tuh kayak gimana? Iya, sebenarnya kan ya cerita ini tuh juga menceritakan tentang gimana ya kayak budaya overwork gitu, Eksploitasi tenaga kerja sih gitu sebenarnya, yang memang kebetulan di film ini digambarkannya dalam setting pabrik rambut dan prostetik gitu. Tapi sebenarnya ya kalau kita mau ngegeneralisasiin gitu, ini kan ya sebenarnya terjadi di mana-mana gitu. Di kantor pun, di Di agensi kantor pun yang suka gitu. lembur. Bahkan kadang seringkali ini justru diromantisasi gitu. Maksudnya kayak overwork tuh nggak apa-apa, maksudnya Ya, bagus, berarti lo Ih, pekerja keren, keras atau apa dapat gitu. duit lembur gimana? Dapat duit lembur dan sebagainya gitu. Nah, di film itu tuh ditunjukin ya kadang-kadang di titik terekstrim pun ya lo bisa kejadian gini juga gitu. Dan yang kalau itu kan yang mengutip kata Mas Edwin kemarin gitu pas lagi diwawancara juga, dia bilang kan yang bikin horor itu tuh bukan cuma tentang kejadiannya, tapi di mana orang-orang tuh menormalkan itu gitu. Kayak orang-orang tuh nggak masalah dengan overwork dan segala kejadian. Mungkin kalau dalam kalau kita keseharian tuh kita tumbang lah, maksudnya kayak jadi sakit, Asam jadi lambung, apa, asam aslam atau apa tuh kayak ya nggak apa-apa, wajar gitu. Kayak namanya juga kerja ada resiko gitu. Berarti horor tuh sebenarnya nggak cuman kayak pocong, kutil Benar. kejadian Deadline. Horor tuh deadline. Itu juga horor Setuju. juga ya. Itu Horor tuh deadline, ada ini apa chat apa dari bos gitu kan kayak. Iya. To-do list macam-macam. Tapi selama prosesnya overwork gak? Enggak, aman kok, Normal, aman. Ini karena kita termasuk maksudnya Sehat banget sih. sehat banget. dan kita waktu maksudnya untuk produksi film saat ini tuh lumayan banyak juga daysnya sih menurut gue, betul, hampir betul. sebulan. Kita juga ada break setiap minggu. Iya sih, itu kayak aman-aman aja. Cuman aja kayaknya. Gadis Fajriani best. Astradanya. Astrada kita salah satu Astrada terbaik di Indonesia. Ya soalnya kan kita sempat ngobrol sama beberapa case film horor maupun yang bukan gitu ya. Dan sekarang tuh kayaknya makin kesini tuh jam kerja buat Teredukasi syuting lah tuh ya. iya makin sehat Semakin ya. baik, semakin Iya. better, betul. Semakin better ya.